Oke ya, selamat pagi semuanya ya. Selamat kita ketemu kembali ya di pembelajaran kita pagi hari ini ya, yaitu animasi 2D dan 3D ya. Ya, harapan Pak Guru pagi hari ini kalian sebelum mengikuti pembelajaran sudah sarapan dulu ya atau sudah makan. Dan doa Pak Guru tetap kalian dalam kondisi yang sehat ya, dalam kondisi yang prima ya, sehingga dapat melakukan aktivitas ya seharian ini ya, selain daripada pembelajaran kita pagi hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, kita akan mulai dulu dengan doa ya. Doa pagi hari ini akan dipimpin oleh Nahwa. Silakan Nahwa. Cek Nahwa, ada di tempat kah? Iya, Pak. Oke, silakan Nahwa, pimpin kita dalam doa sebelum kita mulai aktivitas kita pagi hari ini. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Nahwa ya. Sudah memimpin kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini ya. Pagi hari ini ya kita akan mulai dengan topik materi yang baru ya, yaitu pembuatan animasi sederhana menggunakan aplikasi animasi 2D ya. Dan harapan Pak Guru sih kita bisa praktik nantinya ya, tapi kita akan lihat dulu sedikit sekilas tentang pembuatan animasi sederhana ya. Nanti kita akan nonton juga tentang video ya, video tentang bercerita tentang animasi 2D ini ya, aplikasinya apa aja. Lalu dengan beberapa teknik ya di dalam software yang akan kita gunakan ya. Kita akan mengenal beberapa objek dan lain-lain lah ya. Kita akan nonton 2 video juga nanti ya, selepas Pak Guru memberikan materi, dan Pak Guru harap kalian menyimaknya ya. Pastinya juga Pak Guru akan memberikan pertanyaan juga ya, yang akan menjadi poin buat kalian juga dalam menambah kredit poin kalian atau nilai kalian ya. Kita lihat dulu ya pembuatan animasi sederhana ini ya. Kelihatan ya gambarnya ya, semua ya. Ya, mohon direspon, kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Oke, mantap, mantap. Terima kasih buat responnya. Nah, dalam pembuatan animasi 2 dimensi ini ya, atau animasi sederhana ini ada peta konsep yang kita gunakan, yaitu pertama kita harus mengerti dulu tentang objek, lalu teknik animasi, lalu ada aplikasi yang akan kita gunakan ya. Lalu nanti kita akan belajar tentang animasi shape. Animasi shape ini berupa animasi frame by frame, lalu animasi motion shape ya. Lalu ada yang kedua animasi twinning ya. Kita akan buat juga animasi twinning, animation motion twin, animation motion guide, animasi masking ya. Jadi ada 3 ya. Dan seperti yang tadi Pak Guru sampaikan di awal ya, harapan Pak Guru kita bisa praktek ya, sehingga kita tahu tentang pembuatan animasi sederhana ini ya. Jadi kalian bisa paham, dan ya kalau punya alat komputer kalian bisa kembangkan sendiri di rumah kalian ya. Oke, kita akan masuk ke pengertian objek ya. Kalau kalian lihat di sini ya, ini adalah pengertian objek ya. Pada animasi, objek ini dalam sebuah animasi ini berupa gambar ya. Kalau di dalam animasi berupa gambar. Kalau bahasa keren di bahasa Inggrisnya itu image ya. Lalu selain gambar ada teks juga ya. Lalu ada audio ya, yang biasa kita gunakan untuk mengontrol movie atau cerita daripada film tersebut ya. Nah, gambar atau image ini
bisa memberikan informasi ya secara visual. Apa tuh secara visual ya? Secara nyata ya yang bisa kita lihat ya. Dari yang sesuatunya yang bersifat abstrak ya, atau kita bisa artikan sesuatu yang abstrak itu sesuatu yang tidak terlalu berwujud ya, yang masih kita pikirkan ya. Atau suatu peristiwa yang tidak mampu dipertunjukkan secara langsung. Contoh misalnya ketika kalau kita lihat manusia lompat dari ketinggian lantai 8 pasti mati ya. Nah, dalam animasi ini hal itu bisa kita minimalisir ya. Jadi dia tidak mati ya. Pak Guru ini ya, matikan kamera dulu supaya agak besar kayaknya ya, supaya gambarnya ya. Coba dulu ya. Sabar ya. Oh, oke ya. Kelihatan besar ya. Bisa dilihat ini besar? Bisa, Pak. Mantap. Bisa, Pak. Kalau bisa dilihat, nah, supaya bisa dibaca kalian ya. Oke, lanjut ya. Seperti tadi, contoh, misalkan lagi, ketika menerima pukulan, ya, giginya rontok 10, ya. Tiba-tiba minggu depan giginya tumbuh semua, ya, muncul semua. Nah, ini yang disebut dengan peristiwa yang tidak mampu dipertunjukkan secara langsung, ya. Dipukul bonyok, ya, bengkak-bengkak, tiba-tiba sebentar sudah normal kembali mukanya, ya. Nah, lalu berbicara lagi ya, itu tadi yang secara visual, berbicara dengan teks ya, ini kemampuan menyampaikan informasi berupa tulisan dengan kata dan kalimat. Jadi, dengan menyampaikan atau memberikan teks pada suatu gambar ya, misalkan contoh katakanlah seperti kalian membaca komik ya, itu dapat memberikan informasi bahwa kejadian apa yang akan terjadi atau kejadian apa yang sedang terjadi atau kejadian apa yang akan terjadi selanjutnya ya. Nah, dengan demikian kalian memahami alur ceritanya ya. Tuh, lanjut ya. Audio ya. Kita lihat audio ini ya. Dengan adanya narasi berupa audio, kita mampu memberikan penjelasan ya berupa sajian ya. Dalam sebuah film tadi ya, atau multimedia ya. Multimedia ini mencakup banyak ya, gambar, video, teks, image ya. Itu banyak sekali ya. Jadi dengan memberikan audio, misalkan contoh kita memasukkan dubbing suara kita dalam film animasi kita, orang akan memahami maksud daripada conversation atau percakapan yang sedang berlangsung ya. Jadi semua film yang basisnya berbicara, artinya tidak menggunakan gerak tubuh dalam memberikan satu informasi ya, bahasa gerak tubuh ya, yang bersifat dengan suara, itu pasti kita yang manusia normal ya, yang memiliki tingkat pendengaran yang bagus, kita akan memahami apa yang dipercakapkan ya, atau apa yang akan disampaikan. Nah, ketiga ini harus saling berkaitan ya dalam pembuatan suatu objek animasi. Kenapa? Karena pesan yang ingin disampaikan itu ya bisa dapat diterima oleh audiens atau pendengar atau penonton ya. Nah, biasanya dari beberapa objek yang bisa kita buat pada aplikasi animasi ini ya. Contoh misalkan ada dua objek ya. Yang pertama objek bitmap, yang kedua objek vektor ya. Saya Pak Guru kurang tahu, kalian sudah belajar, minta responnya ya. Minta responnya, siapa tahu dia bisa jawab. Kalian sudah belajar ini ya, di desain grafis. Kalian kelas 1 belajar apa? Desain grafis percetakan atau desain grafis apa nih? Mungkin ada yang bisa kasih respon kan? Dasar desain grafis, Pak, sama Bu Koni. Oke, dasar desain grafis kalian apa udah belajar objek bitmap dan objek vektor atau gambar bitmap dan gambar vektor? Sudah diajari belum? Sudah sih, Pak, tapi lupa-lupa sedikit, Pak, soal hal ini. Oke. Seingatnya saya pernah diajarkan. Tapi bitmap dan vektor sudah ya? Iya, Pak.
Oke, terus untuk praktek objek bitmap dan vektor sudah? Vektor. Belum, Pak. Oh, untuk Kita prakteknya belum belum. praktek. Cuma secara teori saja, Pak. Oke. Di kelas 2 ini di pelajaran Bu Mercy sudah disampaikan diulas lagi kembali kah gambar bitmap dan gambar vektor Tidak, Pak. Kita sama Pak Panca. sama Pak Kalau Bu Panca? Mercy, Oh, oke. iya. Sudah diulas kembali untuk desain grafis percetakan ya? Apa DDGB ya? Belum, Pak. Belum. Itu kemarin cuma perkenalan singkat aja sih. Belum terlalu belajar ke materi. Oke. Di kelas 1 kalian sudah mengenal Photoshop, Corel Draw? Sudah, Pak. Berarti sudah praktek dong kalau begitu. Untuk Photoshop sudah praktek? Photoshop belum, Pak. Kalau Corel Draw itu kita mau praktek waktu itu cuman listriknya padam, Pak, pas mau praktek itu. Oke, ya baik. Terima kasih buat informasinya ya. Nah, Oke, Pak. dengan informasi begini supaya Pak Guru tahu kekuatan kalian di mana, kelemahan kalian di mana. Jadi ketika nanti besok kita praktek, Pak Guru udah paham apa yang harus Pak Guru kerjakan buat kalian lebih paham lagi dan mengerti tentang aplikasi tersebut ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, objek bitmap ini terbentuk dari berbagai kumpulan piksel ya. Objek ini memiliki kelebihan ketika digunakan membuat gambar dengan gradasi warna yang rumit seperti bayangan atau suatu objek ya. Nah, objek vektor ya terbentuk dari garis-garis ya, jadi bukan piksel ya, yang sudah diperhitungkan secara seksama ya. Lalu objek vektor sendiri tidak bisa digunakan untuk objek dengan gradasi warna yang rumit. Namun, objek vektor tidak akan mengalami gambar yang pecah pada saat diperbesar ya. Tidak seperti format bitmap yang mengalami pecah gambar pada saat diperbesar ya. Nah, contoh kayak vektor itu kan kalau kalian di kelas 1 kalian udah belajar yang namanya Corel Draw ya. Corel Draw itu ketika gambarnya kita kasih besar sekali itu tidak akan mengalami pecah ya. Berbeda dengan bitmap. Bitmap itu yang kita pakai Photoshop ya. Jadi ketika kita besarkan gambarnya bisa pecah ya. Jadi ada terlihat titik-titik, kalau vektor tidak ya. Dan inilah yang membedakan antara kedua gambar tersebut ya. Tapi penggunaannya untuk objek vektor dan objek objek bitmap ini tidak masalah. Yang penting teknik kalian saja sih, nanti ketika kalian sering-sering menggunakan ya, apalagi udah punya komputer ya bagus ya. Oke, sebelum kita lanjut, Pak Guru pingin tanya nih, yang punya komputer di rumah, komputer, laptop kah, apa? Tulis di komentar dulu kah yang punya. Misalkan saya punya kakak, punya adik. Yang tidak punya juga tulis supaya Pak Guru tahu. Bisa Pak Guru inventaris siapa yang punya, siapa yang tidak. Monggo, tahu toh tulis toh. Oke. Indra Gandhi punya, ada ya. Lanjut, Pak Guru tunggu. Oke. Oke. Oke, Tina Toding enggak punya ya, enggak apa-apa. Pak Guru tahu ya. Oke, siapa lagi yang tidak punya, tidak punya, terus di kolom komentar. Oke, ada yang punya kakak, enggak apa-apa ya. Yang penting bisa digunakan ya. Oke. Siapa lagi? Ya. Oke, Nirwana dengan Tina Toding tidak punya dua, oke, enggak apa-apa. Pak Guru inventaris ya. Enggak masalah. Siapa lagi yang punya, tidak punya, tulis di kolom komentar. Oke, Maria sudah 3 ya. 4, ya 3 ya. Nirwana, Tina Toding, 4 ya. Sari Ayu, Maria ya. Ada lagi? Masih ada. Wah, ini 19 orang belum semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Baru 14 orang nih yang komentar ini. Yang lain kemana ini? Apa masih tidur? Oke, berarti artinya ada 4 orang ya yang belum punya komputer sampai saat ini. Tidak masalah, nanti supaya Pak Guru inventaris.
Sehingga nanti besok kita praktek, Pak Guru udah tahu apa yang harus Pak Guru kerjakan ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Manuel punya ada ya. Oke, apa ya? Makasih ya. Nah, selanjutnya kita akan juga ya melihat bahwa teknik animasi ya. Jadi beberapa teknik animasi yang biasa digunakan. Yang pertama itu teknik cel ya. Nah, teknik ini merupakan teknik dasar pembuatan film animasi klasik zaman dulu ya. Nah, rangkaian gambar ini dibuat di atas lembaran transparan ya, yang tembus pandang yang kemarin sudah kita bahas, memakai plastik yang namanya seluloid ya. Dan dalam pembuatan animasi 2 dimensi menggunakan plastik seluloid itu sangat susah ya. Kenapa? Karena teknik pewarnanya itu ya tidak semudah itu, karena begitu berpindah objek, warna yang harus digunakan harus sama ya. Nah, objek utama yang mengeksploitir gerak ya dibuat terpisah. Jadi terpisah juga dengan latar belakang ya, terpisah juga dengan bagian depannya juga. Jadi seperti yang kalian lihat pertemuan sebelumnya, jadi itu gambarnya terpisah-pisah ya. Nanti ditumpuk gambarnya baru bisa jadi satu film animasi ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah teknik computing 2 dimensi ya. Jadi selanjutnya dengan perkembangan teknologi ya, komputer zaman era 80-an ya. Ini orang sudah mulai sangat mudah ya dalam proses pembuatan animasi 2 dimensi ya. Ya, walaupun sederhana ya, tidak seperti sekarang gini ya. Jadi mulai dari perancangan model hingga mengisi suara untuk dubbing ya. Ini dapat dilakukan ya menggunakan personal komputer atau satu komputer pun bisa digunakan ya. Nah, lalu setiap kesalahan atau hal-hal yang ketika gambar itu tidak sesuai bisa dikoreksi dengan cepat ya. Dan bisa dirubah juga. Ini untuk teknik 2 dimensi yang menggunakan animasi 2 dimensi ya. Lalu teknik animasi 3 dimensi yang basisnya komputer ini ya. Ini biasanya gambar itu disajikan ya atau disuguhkan kepada kita dalam bentuk yang memiliki ruang dan kedalaman. Jadi tinggi, rendah, lebar, kedalaman ya, itu sudah termasuk dalam 3 dimensi ya. Jadi biasanya memiliki ukuran yang tadi sudah Pak Guru sampaikan, panjang, lebar ya, kedalaman ya. Lalu dalam animasi 3 dimensi ini ya, ini perlu juga dipikirkan logika matematis atau ukuran ya. Ukuran sehingga kita bisa tahu posisi letak daripada suatu benda atau objek, misalkan manusia itu tidak boleh terlalu tinggi daripada rumah atau pohon ya, kecuali kalau dia ceritanya tentang raksasa. Tidak masalah ya, tapi prinsip dasarnya bahwa ada perhitungan matematis sehingga kita bisa melihat bahwa objek yang kita buat dalam proses animasi 3 dimensi itu proporsional ya. Saya yakin juga kalian juga sudah belajar di dasar desain ya tentang proporsi ya. Mungkin di materi Nirwana kalau nggak salah, mungkin ya, itu ada proporsi ya. Lalu yang terakhir adalah animation klasik ya. Ini animasi pembuatan zaman dahulu ya, tidak menggunakan komputer ya. Nah, kita oke ya, Nulela ya dan Benselina tidak masalah, sudah Pak Guru hitung ya. Oke ya. Kita nonton sedikit lah tentang, jadi tadi Pak Guru udah sampaikan ada 2 video yang akan kita nonton ya. Kita akan nonton tentang materi kita pagi hari ini ya. Ada 2 video yang akan kita nonton ya. Software animasi 2 dimensi adalah software yang digunakan untuk membuat animasi tradisional flat animation
yang umumnya mempunyai kemampuan untuk menggambar, mengatur gerak, mengatur waktu, dan beberapa dapat mengimpor suara. Ya, kita now nonton ya. unmuted. Nonton ada dua. Nanti yang video kedua kita akan coba lihat bagaimana cara eksekusi prakteknya. Sehingga nanti waktu kalau Pak Guru atur jadwal kita ketemu. Tapi nanti Pak Guru sampaikan di grup kalian ya, minta responnya. Sehingga ada kesepakatan ya. Ketika ada kesepakatan kan enak ya. Jadi tidak ada persoalan yang akan diributkan ya, seperti begitu. Oke, Pak Guru minta responnya lagi di kolom chat. Responnya setuju dan tidak setuju ya. Pertanyaannya apakah kalian ingin praktek dalam jumlah yang sedikit? Maksudnya jumlah manusianya sedikit ya, hanya 5 sampai 7 ya. 5 sampai 7 dan kita bagi dalam beberapa sesi atau beberapa hari. Misalnya hari ini 7, besok 7, lusa 7 ya. Tapi selepas kalian pembelajaran mata pelajaran online ya, misalkan contoh habis PPKN, nanti jam 9 kita ketemu jam 10 di sekolah. Nanti tulis di kolom komentar setuju dan tidak setuju, silakan. Pak Guru tunggu dari sekarang. Cek. Ada yang respon kah? Kok nggak ada yang tulis nih? Halo? Mohon responnya. Kedengaran kah suara Pak Guru? Oke. Setuju. Ya, ke sekolah. Tapi prinsipnya kita 5 sampai 7 orang. Tidak banyak ya. Tidak banyak. Ya, Harsyanto. Udah Pak Guru jawab ya. Nanti 5 sampai 7 orang gitu ya. Terus kita bagi mungkin selepas, tapi intinya selepas pembelajaran online di rumah. Paham ya? Misalkan selesai jam 9, Pak Guru atur bikin jam 10 mulai harus gas ke sekolah gitu loh. Ya. Wah, Tina Toding lagi kasih makan ayam ya. Oke, setuju. Ada yang tidak setuju kah? Oke, rata-rata setuju ya. Oke, setuju. Sariayu setuju. Oke, kalau setuju nanti kita akan jadwalkan ya. Pak Guru jadwalkan nanti ya secepatnya. Misalkan contoh ya minggu ini selesai, minggu depan juga boleh, minggu depannya juga boleh. Bila perlu tiap minggu nanti kita ketemu tapi dalam jumlah yang sedikit, tidak boleh banyak ya, tidak boleh banyak. Jangan lupa. Ya, ini sudah videonya udah pause ini. Videonya udah pause ya. Oke ya, jadi semua setuju ya. Nanti kita akan lakukan itu. Nanti Pak Guru atur jadwal ya. Terus jangan lupa nanti kalau ke sekolah bawa ya pakai masker, terus bawa hand sanitizer dan lain-lain ya. Jangan lupa juga minum vitamin ya, seperti gitu ya. Oke ya. Oke, kita lanjut ya videonya ya. Dari sisi penggunaan software ini pada umumnya tidak sulit, melainkan yang dibutuhkan adalah ketekunan, ketelatenan, dan ketelitian. Berikut sedikit penjelasan beberapa software animasi 2 dimensi yang sering digunakan oleh animator untuk membuat animasi 2 dimensi. Yang pertama adalah Macromedia Flash 8. Macromedia Flash 8 adalah aplikasi animasi 2 dimensi
yang dulu sering digunakan oleh animator untuk membuat animasi 2 dimensi. Versi terakhir dari Macromedia Flash adalah Macromedia Flash 8 sebelum diakuisisi oleh Adobe dan menjadi Adobe Flash CS3. Dari interface ini bisa kita lihat beberapa bagian, ada menu bar, ada layer, ada timeline, ada zoom timeline, ada toolbar, stick, panel, work area, dan panel property. Yang kedua adalah Adobe Flash CS3. Adobe Flash CS3 adalah perubahan dari Macromedia Flash 8 setelah diakuisisi oleh Adobe. Adobe Flash CS3 terus berkembang ke versi Adobe Flash CS4, CS5, dan yang terakhir adalah Adobe Flash CS6 sebelum berkembang menjadi Adobe Animate. Kalau kita perhatikan interface antara Adobe Flash dan Macromedia Flash itu tidak jauh berbeda. Yang ketiga adalah Adobe Animate. Adobe Animate di sini yang kita gunakan adalah Adobe Animate CC 2015. Adalah perubahan wujud dari Adobe Flash CS6. Adobe Animate terus berkembang sampai saat ini sudah sampai ke Adobe Animate CC 2021. Baik Macromedia Flash, Adobe Flash, dan Adobe Animate selain bisa digunakan untuk animasi tradisional, juga sangat cocok untuk animasi modern dan animasi script berbasis web dan untuk game. Yang keempat adalah Toon Boom 8.1. Toon Boom 8.1 adalah software lain yang sering digunakan untuk membuat animasi 2 dimensi selain Adobe Flash dan Adobe Animate. Software Toon Boom menawarkan interface yang lebih sederhana namun powerful dan sangat cocok untuk digunakan sebagai animasi tradisional, tetapi tidak sesuai untuk animasi modern semacam animasi berbasis web atau game. Ya, tadi kenapa Kelima, yang raise hand? Halo, yang raise hand siapa tadi? Pak Guru sempat lihatin. Aduh. adalah Toon Boom Harmony. Toon Boom Harmony adalah software perubahan dari Toon Boom 8.1. Meskipun sama-sama Toon Boom, namun sebenarnya keduanya merupakan software yang berbeda. Artinya, Toon Boom Harmony menawarkan lebih banyak perubahan yang sebelumnya tidak ada pada Toon Boom 8.1. Selain itu, proyek yang dibuat menggunakan Toon Boom 8.1 ternyata tidak bisa dibuka atau dijalankan pada Toon Boom Harmony. Software ini terus berkembang sampai saat ini versi 2020 sudah dirilis. Yang keenam adalah Anime Studio. Anime Studio adalah software animasi yang dibuat oleh perusahaan animasi asal Jepang. Software ini digunakan untuk membuat animasi anime
atau animasi Jepang semacam Naruto dan sebagainya. Berikutnya adalah yang ketujuh, Synfig Studio. Synfig Studio adalah software animasi gratis dan open source. Software ini sangat sederhana dan cocok digunakan bagi pemula yang ingin membuat animasi. Nah, itu tadi beberapa software animasi 2 dimensi yang sering digunakan oleh animator untuk membuat animasi 2 dimensi. Sebenarnya masih banyak software animasi 2 dimensi yang lain, namun tidak mungkin kita akan bahas semuanya. Selain itu, pada pelajaran animasi 2 dimensi ini, kita hanya akan menggunakan satu macam software saja, yaitu Adobe Flash CS6. Baiklah, berikut kita akan bahas Adobe Flash CS6 mulai user interface, tools, dan panel. Adobe Flash CS6 ini banyak digunakan untuk membuat animasi film, animasi kartun berseri, animasi web, animasi iklan, dan sebagainya. Contoh film yang dibuat menggunakan Adobe Flash adalah My Little Pony. Bila kalian ingin mengetahui filmnya, bisa lihat di YouTube. Penggunaan aplikasi untuk pembuatan animasi 2 dimensi memerlukan pengenalan user interface, tool, dan panel-panel yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Berikut sedikit penjelasan tentang fungsi masing-masing bagian dari user interface. Pertama adalah workspace atau area kerja. Dari Flash adalah seperti ini. Ini berfungsi untuk melakukan pembuatan dan manipulasi project animasi dengan menggunakan panel, bar, dan windows. Yang kedua adalah stick. Stick adalah area atau kanvas yang dapat digunakan untuk menggambar dan meletakkan objek yang ingin diproses dalam pembuatan animasi. Stick sering juga disebut dengan panggung animasi. Tampilan ukuran stick dapat diatur melalui stick view yang ada di pojok kanan atas ruang stick. Iya, Muhammad Fahril, bagaimana? Kenapa Resen? Ada pertanyaan? Ada yang ingin disampaikan? Muhammad Fahril Fatih. Cek, halo. Yang ketiga adalah timeline. Timeline adalah area yang digunakan untuk mengontrol animasi. Pada area ini terdapat dua bagian. Yang di sebelah kiri disebut layer, sedangkan yang di sebelah kanan disebut area frame. Tampilan ukuran frame dapat diatur melalui panel frame preview yang ada di pojok kanan atas dari timeline. Keempat adalah panel properties.
Panel properties adalah tempat untuk mengatur objek-objek yang digunakan pada pembuatan animasi seperti mengatur warna, mengatur teks, dan ukuran. Tampilan panel properties ini akan berubah isinya sesuai dengan objek yang dipilih. Kelima adalah panel library. Panel library adalah tempat menyiapkan aset-aset yang digunakan pada pembuatan animasi seperti suara, video, dan simbol. Panel library ini terletak ada di sebelah panel properties. Yang keenam adalah panel tools. Panel tools atau tool panel adalah tempat kumpulan alat-alat yang nantinya dapat digunakan untuk membuat animasi. Ada banyak tool atau alat yang dapat digunakan seperti selecting untuk memilih objek, drawing untuk menggambar, coloring untuk mewarna, dan editing. Pada Adobe Flash CS6, toolbox ini terletak di sebelah kiri. Selanjutnya adalah nomor 7, yaitu Other Panel. Other Panel muncul secara otomatis pada saat membuka aplikasi 2 dimensi pertama kali. Panel ini dapat dihilangkan atau ditambahkan dengan cara memilih menu Windows yang ada di menu bar, lalu tinggal pilih panel-panel yang akan ditampilkan. Panel ini berada di sebelah kanan panel properties. Nomor 8 adalah fungsi tool pada aplikasi dan keyboard shortcut. Pada toolbox terdapat tool yang cukup banyak yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya, selection tool digunakan untuk memilih dan memindahkan objek-objek yang ada di dalam stack. Berikutnya, subselection tool mirip dengan selection tool, tetapi dengan subselection tool kita bisa memilih komponen-komponen terkecil bila objek yang aktif merupakan objek shape. Berikutnya ada free transform, digunakan untuk memanipulasi objek yang dipilih. Memanipulasi yang bisa dilakukan antara lain rotate, scaling, dan skew. Yang keempat adalah lasso, digunakan untuk memilih bagian dari objek shape dengan bentuk yang kita inginkan. Ada pen tool, digunakan untuk menggambar objek shape secara manual. Text tool digunakan untuk menambahkan komponen teks pada stick. Ada line tool untuk menggambar garis lurus. Ada rectangle digunakan untuk membuat objek shape berbentuk persegi. Ada oval tool digunakan untuk membuat objek shape berbentuk oval. Ada polystar tool digunakan untuk membuat objek shape berbentuk banyak sisi. Berikutnya ada pencil tool, dipergunakan untuk membuat atau menggambar garis secara bebas. Hasilnya berupa garis shape. Ada brush tool atau brush tool, dipergunakan seperti kuas yang bentuknya berdasarkan shape dan angle. Berikutnya ada bone, digunakan untuk melakukan pergerakan animasi. Ada paint bucket tool atau paint tool, digunakan untuk mewarnai.
pada satu bidang atau objek yang dipilih. Berikutnya ada ink bottle tool, digunakan untuk mewarnai pada tepi atau edge dari objek yang dipilih. Selanjutnya adalah eyedropper, digunakan untuk mengeset warna yang dipilih sebagai warna aktif untuk stroke atau fill color. Berikutnya adalah eraser, digunakan untuk menghapus objek shape yang ada dalam stick. Ada hand, digunakan untuk bernavigasi secara bebas. Zoom digunakan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran semua objek yang ada pada stick. Sekarang kita akan mencoba menjalankan software Adobe Flash CS6 untuk membuat objek-objek dasar yang bersifat shape. Untuk uji coba menjalankan Adobe Flash CS6 dan pembuatan objek sederhana menggunakan peralatan gambar yang ada pada toolbox Adobe Flash, silakan mengikuti video berikutnya setelah video ini. Nah, itu tadi materi. You are now unmuted. Ya, itu tadi mengenai bagian-bagian daripada Adobe Flash CS6 ya. Kita akan masuk ke video kedua yang akan kita nonton bagaimana cara praktek, sehingga nanti kalau kita ketemu kalian sudah paham ya. Jadi tidak perlu Pak Guru terlalu banyak mengulang. Kita nonton video yang kedua ya, mengenai penggunaan Adobe Flash ya, CS6 ya. Mudah-mudahan kita bisa pakai CS6 ya nantinya ya. Kalau enggak kita pakai CS3, nanti kita lihat kebutuhan di komputer kita di sekolah apakah muat atau tidak ya, atau cukup tidak ya. Untuk praktiknya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang membuat objek dasar dengan rectangle tool, oval tool, polystar tool, dan alat gambar lainnya. Dan juga kita akan mempelajari karakteristik objek pada Adobe Flash CS6. Materi ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya tentang pembuatan objek sederhana pada aplikasi animasi 2 dimensi. Baiklah, kita masuk ke materi. Baiklah, kita masuk ke tampilan awal dari Adobe Flash CS6. Kemarin kita sudah jelaskan tentang bagian-bagian dari workspace Adobe Flash CS6. Untuk pembuatan objek dasar pada aplikasi 2 dimensi, khususnya menggunakan aplikasi Adobe Flash CS6, ada beberapa cara. Pertama, kita akan membuat objek menggunakan rectangle tool, oval tool, dan polystar tool. Rectangle tool, oval tool, dan polystar tool merupakan peralatan untuk membuat objek, di mana kita tinggal memilih jenis objek yang mau kita buat, terus kita terapkan pada stick. Kita coba untuk membuat rectangle tool dulu. Ada pilihan seperti ini. Tinggal kita drag and drop saja pada stick. Kita bisa memilih lagi untuk oval tool, polystar tool, pada objek dasar Adobe Flash. Pada setiap objek yang kita buat, pada dasarnya ada 2 elemen. Jadi sebuah objek dasar itu dibangun oleh 2 elemen objek. Pertama adalah garis tepi objek. Di sini. Ini garis tepi objek yang selanjutnya kita sebut dengan stroke. Yang kedua adalah fill
atau isi dari objek tersebut. Setiap elemen ini bisa kita seleksi menggunakan selection tool dengan cara kita klik pada bagian elemen tersebut. Misal di sini saya mau menyeleksi bagian fill-nya, cukup kita klik satu kali, maka pada elemen objek fill tersebut akan berubah tampilan menjadi kasar ya, atau bintik-bintik seperti ini. Pada kondisi seperti ini, elemen ini atau fill ini bisa kita ubah warnanya atau bisa kita edit baik warnanya maupun posisinya. Kita akan coba ubah warnanya menjadi warna lain dengan cara kita klik warna, kita pilih warna lain di sini misalnya biru. Nah, maka akan berubah menjadi warna biru. Kalau kita ingin menggeser isi ini, kita geser juga bisa, kita drag and drop saja. Kita klik kiri, tahan, geser. Nah, akan berubah posisi. Fill-nya akan keluar dari garis tepinya. Selanjutnya untuk stroke-nya atau garis tepinya juga bisa kita edit. Kalau kita klik satu kali, maka hanya satu sisi saja yang terseleksi. Untuk menyeleksi keseluruhan, kita klik stroke-nya ini 2 kali. Maka keseluruhan dari stroke ini akan terseleksi, dan ini juga bisa kita edit. Misal kita ubah warnanya menjadi merah misalnya, atau bisa kita ubah ukuran filenya, ukuran stroke-nya, maaf, atau bisa kita ubah ukuran stroke-nya, ketebalan stroke-nya menggunakan manipulasi stroke yang ada di bagian panel fill and stroke yang ada di sebelah kanan. Bisa kita ubah ukuran stroke-nya pada panel di sebelah kanan. Tinggal kita atur di sini. Ya. Ya, di sini kita atur misal di angka 4. Nah, sekarang kita kembalikan ke kondisi awal, yaitu warna hitam, untuk memudahkan supaya lebih kontras ya. Kita atur lagi di angka 5. Nah, selanjutnya untuk menyeleksi keseluruhan objek, kita bisa lakukan blocking, drag and drop blocking seperti ini. Atau bisa juga kita klik 2 kali pada bagian fill objek tersebut. Jadi kalau tadi kita klik 1 kali itu hanya menyeleksi fill-nya saja. Kalau kita klik 2 kali, keseluruhan objek akan terseleksi, baik fill maupun stroke-nya. Dalam kondisi seperti ini, kita bisa menggeser keseluruhan dari objek tersebut. Nah, selain kita membuat objek menggunakan polystar tool, rectangle tool atau oval tool, kita juga bisa membuat objek menggunakan pen tool. Kita pilih pen tool, kita bisa menggunakan seperti ini. Dengan pen tool kita bisa membuat objek lebih bebas
sesuai dengan yang kita kehendaki bentuknya. Berikutnya, selain menggunakan pen tool, kita bisa menggunakan line tool. Kita coba. Berikutnya lagi ada pencil tool dan brush tool. Pencil tool dan brush tool ini digunakan untuk menggambar objek yang bebas juga, jadi bisa seperti ini. Kita coba Bapak gas. Kita coba menggunakan brush tool. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan objek yang kita buat menggunakan pen tool, ya, menggunakan line tool, menggunakan pencil tool, atau menggunakan brush tool. Untuk ketiga objek ini, objek yang kita buat menggunakan pen tool, line tool, dan pencil tool, elemen yang digunakan adalah, atribut yang digunakan adalah stroke. Jadi untuk objek yang dibuat menggunakan pen tool, line tool, dan pencil tool, itu elemen yang terpakai adalah elemen stroke. Berbeda dengan objek yang dibuat menggunakan brush tool. Objek yang dibuat menggunakan brush tool, maka elemen yang kepakai adalah elemen dari fill. Seperti kita lihat di sini. Selanjutnya, untuk objek yang sudah kita buat menggunakan pen tool, line tool, brush tool, dan pencil tool, ini juga bisa kita isi dengan fill, atau bisa kita warnai bagian dalamnya dengan paint bucket tool atau paint tool. Kita coba, kita beri warna lain, misal warna merah. Nah, jadi untuk objek-objek yang dibuat menggunakan tool yang ada pada Adobe Flash, intinya kita bisa memilih peralatan gambar mana yang ingin kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Objek yang sudah kita buat di sini, baik yang kita buat menggunakan pencil tool, pen tool, brush tool, dan line tool, atau yang kita buat melalui fasilitas yang sudah tersedia semacam rectangle tool, oval tool, dan polystar tool, ini memiliki karakteristik yang sama. Setelah jadi seperti ini semuanya memiliki karakteristik yang sama, meskipun cara membuatnya menggunakan fasilitas yang berbeda. Khusus untuk objek yang dibuat menggunakan brush tool,
Ini sedikit berbeda, yaitu untuk stroke-nya dia tidak menggunakan atribut stroke, tapi menggunakan atribut fill. Kita bisa cek di sini apabila kita klik bagian garis tepinya satu kali, objek ini garis tepinya akan terseleksi semua dan atribut yang digunakan adalah atribut fill. Di sini kita lihat ya, menggunakan atribut fill. Jadi objek yang dibuat menggunakan brush tool otomatis dia tidak memiliki elemen stroke. Itu perbedaannya. Jadi baik bagian dalamnya maupun garis tepinya dia memiliki atribut atau karakteristik seperti fill. Berbeda dengan objek yang saya seleksi ini. Jadi untuk objek-objek yang dibuat menggunakan rectangle tool, oval tool, dan polystar tool, itu karakteristiknya sama dengan objek yang dibuat menggunakan peralatan pen tool, line tool, dan pencil tool. Berikutnya kita akan pelajari karakteristik objek secara keseluruhan. Kita hapus dulu yang bawah ini. Di sini kita akan coba memahami karakteristik objek pada Adobe Flash. Yang dimaksud di sini adalah objek dasar, yaitu shape. Jadi objek yang kita buat tadi itu dinamakan objek yang paling dasar sekali pada Adobe Flash, atau istilahnya disebut dengan shape. Karakteristik objek atau karakteristik objek dasar pada Adobe Flash, saya akan langsung memperagakan saja. Pertama adalah objek yang saling tertumpuk seperti ini. Maka objek yang atas, yang berada di posisi atas atau depan, itu akan memotong objek yang ada di belakangnya. Jadi ini kalau kita pindahkan, maka objek yang ada di belakangnya akan terpotong. Kita coba lagi, ada objek di sini. Kita pindahkan lagi, maka objek yang ada di belakangnya akan terpotong. Selanjutnya, kita bisa menghilangkan garis tepi atau stroke yang ada pada objek dengan cara klik satu kali garis tepinya untuk objek lingkaran, terus kita tekan del. Untuk garis tepi objek berupa rectangle, ini kita harus klik 2 kali supaya garis tepinya terseleksi semua, baru kita tekan delete. Sama dengan objek yang polystar ini ya, kita klik 2 kali, kita tekan delete. Pada kondisi seperti ini karakteristiknya masih sama. Apabila objek ini tertumpuk oleh objek lain, juga akan terpotong. Pemotongan objek ini berlaku untuk objek yang warnanya berbeda atau memiliki warna berbeda. Kalau warnanya sama, maka objek tersebut akan menyatu. Kita coba pada objek yang
oval kita masukkan atau kita tumpuk ke objek polystar di sini. Nah, dalam kondisi seperti ini, karena tidak ada stroke-nya, garis tepinya sebagai pembatas, maka elemen ini akan menyatu. Sehingga kalau sudah seperti ini tidak bisa dipisahkan lagi, kecuali dengan kita pakai memundurkan langkah Ctrl Z. Nah, untuk mengantisipasi objek yang tertumpuk supaya tidak menyatu atau terpotong, kita bisa menggunakan langkah atau kita bisa melakukan grup pada objek tersebut. Contohnya seperti ini. Ini kita ubah warnanya dulu supaya berbeda. Yaitu dengan cara objek ini kita grup dulu. Kita seleksi objeknya, kita klik modify, terus kita grup. Atau kita seleksi objeknya terus kita tekan Ctrl G. Yang ini juga modify, group. Nah, kalau sudah kita grup masing-masing objek, ini meskipun kita posisikan seperti ini, maka objek ini tidak akan terpotong. Yang ini juga selanjutnya, untuk memposisikan objek mana yang berada di depan dan mana yang di belakang, kita bisa menggunakan perintah klik kanan pada objek yang bersangkutan. Kita klik dulu, klik kanan, kita pakai arrange, kita taruh di bring to front misal, maka objek oval ini akan berada di depan, di paling depan. Bisa rectangle ini mau kita taruh di antara objek polystar dan oval, maka objek rectangle ini kita klik kanan, arrange, kita pilih bring forward. Nah, kalau kita ingin meletakkan di paling belakang objek oval ini, kita klik kanan, arrange, send to back. Nah, mudah bukan? Nah, itu tadi langkah membuat objek dasar pada aplikasi 2 dimensi menggunakan aplikasi Adobe Flash CS6 dengan menggunakan rectangle tool, oval tool, dan polystar tool, dan juga penggunaan alat gambar berupa pen tool, line tool, pencil tool, dan brush tool, dan juga karakteristik objek pada Adobe Flash CS6. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa ya, You are now itu on tadi dua video yang sudah kalian nonton ya. Jadi nanti kita akan coba ya, Pak Guru coba akan atur waktu bagaimana supaya kita bisa ketemu ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Karena ini kan 2 kelas ya, 2 kelas. Pak Guru kurang tahu ada ketua kelasnya di sini kah, atau ada yang bisa menyampaikan? Mohon responnya di kelas A berapa banyak orang nih siswanya? Kelas A, jumlah teman kalian ada berapa? Yang kelas C? Kelas A 20 orang, Pak. 20 orang, oke. Yang kelas C? Kelas C, coba ada yang bisa respon kah? Supaya Pak Guru bisa bagi. Kelas C.
Ada yang bisa respon di kelas C, jumlah siswanya berapa? Pak Guru sampai sekarang belum ini minta absensi, jadi absensinya via ini dulu, lewat internet kayak gini, lewat ya kalian hadir, ya begitu. Yang kelas C nggak ada yang tahu ya, oke sudahlah ya, nanti Pak Guru coba tanya sama wali kelasnya untuk nama-nama kalian. Terus nanti Pak Guru coba atur jadwal bagaimana kita bisa ketemu ya, sehingga bisa terselesaikan ya, begitu. Oke, mungkin pembelajaran kita pagi hari ini ya Pak Guru cukupkan. Sebelum berakhir, ada pertanyaan kah sebelum berakhir? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Pak Guru akan memberikan tugas ya untuk pertemuan kita kali ini. Tugas kalian adalah ya kalian menjelaskan ya tampilan daripada Adobe Flash CS6 beserta dengan pengertian atau fungsi daripada tools yang terdapat pada Adobe CS6 ya. Tadi sudah disampaikan ya, jangan lupa ditulis ya, tulis tangan boleh, dibuat dalam bentuk ketikan juga boleh ya, tidak masalah ya. Dan jangan lupa tugas yang pertama juga tetap Pak Guru akan tagih ya. Mungkin kita akan ketemu secara offline dalam proses pengumpulan tugas. Pak Guru akan sampaikan di grup. Mungkin kalau enggak minggu ini atau minggu depan ya. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan ya. Selamat pagi. Ya, salam Pak sehat Guru. buat. Ya, bagaimana? Pak, bisa ulangi pertanyaannya tadi, Pak? Jelaskan. Ulangi pertanyaan. Menjelaskan. Ya, jelaskan tampilan atau area kerja daripada Adobe Flash CS6. Ya, tadi sudah ada disampaikan kan, udah di videonya udah ada tuh library dan bla 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 beserta dengan tools-toolsnya ya. Oke, seperti gitu. Oke. Paham ya? Kalau belum paham juga nanti Paham, Pak Guru share video kita nih, video-video yang ini Pak Guru sambil ngajar sambil rekam ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan pagi hari ini. Jangan lupa ini tadi sudah 25 orang turun ke 24. Pak Guru absen terakhir ini ya. Jadi yang tidak ada nama berarti itu sudah. Oke ya, Pak Guru absennya sudah 3 kali, ini yang kali ketiga ya. Oke, ya sabar ya Pak Guru absen yang ketiga kalinya. Pak Guru save. Oke, mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Selamat pagi semuanya ya. You are now muted.